record belum ini? Oh, sudah di-record. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai dinamika penerapan nilai moral di manajemen sumber daya manusia. Boleh di next. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan dulu anggota dari kelompok 7. Yang pertama itu ada Ade Putih Sevira, ada Atika Kuniati, Cindy Ramadini, Diki Wayudi, Muhammad Yudiansyah, dan Haris Jordan Syafiqi. Next. Nah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Cindy Ramadini dan dilanjut oleh rekan-rekan yang lain. Pada Cindy, dipersilakan. Em, Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Pada slide pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep objektivisme dalam filsafat nilai. Objektivisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa nilai memiliki keberadaan yang mendahului penilaian manusia. Artinya, nilai tidak muncul karena persepsi, emosi, atau kesepakatan individu, melainkan sudah ada secara mandiri dan bersifat independen. Sesuatu dikatakan baik atau benar bukan karena kita menilainya demikian, tetapi karena secara objektif memang memiliki kualitas tersebut. Ciri-ciri objektivisme dapat dilihat dari 3 aspek utama. Pertama, nilai bersifat tetap, mutlak, dan tidak berubah oleh situasi. Kedua, nilai berdiri sendiri secara objektif, bukan sekedar hasil opini manusia. Ketiga, validitas nilai tidak bergantung pada siapa yang menilai. Jadi standar keberadaan atau kebaikan dianggap universal atau berlaku umum. Oke, next slide. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia, pendekatan objektivisme sangat penting karena organisasi membutuhkan sistem yang ada dan konsisten. Pertama, dalam rekrutmen dan seleksi, perusahaan menetapkan kriteria yang jelas seperti pendidikan, pengalaman, atau hasil tes. Semua pelamar dinilai berdasarkan standar yang sama, sehingga keputusan tidak dipengaruhi oleh faktor subjektif. Kedua, dalam sistem reward dan punishment, aturan diberlakukan secara konsisten. Siapapun yang mencapai target mendapat penghargaan, dan siapapun yang melanggar disiplin menerima sanksi sesuai ketentuan. Ketiga, penilaian kinerja berbasis KPI. Evaluasi dilakukan berdasarkan indikator terukur. Artinya, promosi atau evaluasi kinerja didasarkan pada data, bukan pada pendekatan personal. Dan yang keempat, dalam penetapan standar etika dan juga budaya organisasi, nilai seperti integritas dan juga tanggung jawab diposisikan sebagai prinsip tetap yang tidak dapat dinegosiasikan. Ini menunjukkan bahwa organisasi menetapkan nilai secara objektif. Boleh next slide? Nah, pendekatan objektivisme ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, menciptakan keadilan karena semua karyawan itu diperlakukan berdasarkan aturan yang sama. Dan yang kedua, standar kerja menjadi lebih jelas karena dapat meminimalkan bias. Ketiga, keputusan organisasi lebih profesional dan transparan karena berbasis data. Keempat, konsistensi organisasi dapat terjaga karena aturan tidak mudah berubah. Namun, objektivisme ini memiliki kekurangan. Pendekatan ini cenderung kurang fleksibel dalam menghadapi kondisi khusus karyawan. Selain itu, fokus yang terlalu besar pada aturan dan juga angka dapat mengakibatkan aspek kemanusiaan serta membuat hubungan kerja menjadi lebih kaku. Bahkan, ada kemungkinan nilai hanya dijalankan secara formal tanpa benar-benar diinternalisasi oleh karyawan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, objektivisme ini perlu diimbangi dengan pendekatan yang lebih humanis agar pengelolaan sumber daya manusia lebih efektif dan berkeadilan. Terima kasih. Oke, baik. Saya lanjutkan ke yang selanjutnya, yaitu kalau tadi kita udah membahas objektivisme, sekarang kita akan membahas tentang subjektivisme. Nah, apa itu subjektivisme? Yaitu pandangan yang menyatakan bahwa nilai moral itu bergantung pada individu yang menilai. Nah, sehingga baik dan buruknya itu tidak dianggap sebagai kebenaran yang berdiri sendiri, tetapi
sebagai hasil dari kesadaran, pengalaman, dan juga cara pandang seseorang. Nah, perbedaan latar belakang budaya, pendidikan, lingkungan, dan juga pengalaman hidup itu bisa membuat setiap orang itu dapat memiliki penilaian moral yang berbeda-beda terhadap tindakan yang sama. Nah, perbedaan itu dipandang sebagai hal yang wajar. Nah, namun karena nilai bersifat relatif dan tidak memiliki standar yang mengikat semua orang, nah subjektivisme ini juga itu dapat menimbulkan tantangan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, terutama ketika harus menentukan batas bersama tentang apa yang benar dan juga apa yang salah. Selanjutnya itu ada ciri-ciri utama subjektivisme. Itu yang pertama itu ada nilai bersifat relatif. Maksudnya apa? Nah, nilainya itu dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya karena setiap orang itu memiliki sudut pandang dan pengalaman serta kepentingan yang berbeda. Nah, lalu yang kedua itu ada nilai merupakan hasil penilaian. Nah, nilai di sini itu tidak dianggap sebagai fakta yang objektif, tapi sebagai hasil interpretasi subjek atau seseorang terhadap suatu objek atau tindakan. Yang ketiga itu ada bergantung pada kesadaran individu. Nah, tanpa adanya subjek yang menilai, ya, nilai itu tidak memiliki keberadaan yang bermakna. Nah, yang keempat, tadi tidak ada standar moral universal yang mutlak. Nah, karena nilai ini bergantung tadi pada individu, maka tidak ada pedoman yang secara apa itu mengikat semua orang dalam segala situasi. Next, kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan subjektivisme. Nah, di kelebihannya itu, subjektivisme itu dapat mengakui keberagaman manusia dan memberi ruang kebebasan individu dalam menentukan nilai hidupnya. Nah, pandangan ini juga fleksibel terhadap perubahan zaman karena nilai itu dapat berkembang sesuai dinamika sosial. Nah, lalu adapun kekurangannya itu, nah jika semua nilai dalam subjektivisme ini dianggap relatif, nah, maka sulit menetapkan pedoman moral yang bersama yang mengikat masyarakat. Selain itu, subjektivisme itu kesulitan memberikan dasar yang kuat untuk menyatakan suatu tindakan itu salah secara universal. Nah, jika seseorang itu menganggap tindakannya itu benar menurut dirinya sendiri, maka nggak ada standar mutlak ya untuk menolaknya selain pendapat dari orang lain. Nah, contohnya itu kalau dalam manajemen sumber daya manusia itu misalnya berkaitan dengan penilaian kinerja karyawan. Nah, biasanya kalau misalnya di subjektivisme itu kekurangannya itu bisa saja manajer itu menilai kinerja itu dari kedekatan personal dengan karyawan tersebut. Nah, ini menjadi tantangan dalam subjektivisme. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang moral dan kesopanan. Di mana moral itu adalah aturan tentang baik buruknya yang menjadi pedoman dasar perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, moral ini bersifat lebih mendasar dan universal karena menyangkut nilai salah atau benar yang menjadi prinsip hidup. Untuk moral sendiri itu mengarah pada pada kualitas hidup yang baik dan membentuk struktur nilai dalam masyarakat. Nah, untuk kesopanan sendiri itu aturan yang berkaitan dengan tata krama, kepantasan, serta kebiasaan dalam pergaulan sosial. Nah, kesopanan ini tuh bertujuan menjaga keharmonisan hubungan antar manusia agar terciptanya suasana yang tertib dan nyaman. Nah, kesopanan juga bersifat lebih relatif karena dipengaruhi oleh budaya, adat, dan juga perkembangan zaman. Untuk kesopanan sendiri itu menjaga keharmonisan hubungan sosial agar interaksi itu berjalan tertib dan juga nyaman. Next slide. Next. Jadi di sini ada ciri-ciri moral dalam MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Di sini yang pertama itu ada berdasarkan etika profesional. Di mana ini tuh moral itu tercermin dalam kepatuhan terhadap kode etik seperti kejujuran dalam rekrutmen, penilaian kinerja yang adil, serta tidak melakukan diskriminasi. Yang kedua itu ada menjunjung tinggi integritas. Di mana ini tuh konsisten antara perkataan dan tindakan. Contohnya itu seperti manajer yang bermoral, tidak menyalahgunakan wewenang. Terus ada bersifat adil dan objektif. Moral dalam MSDM ini menuntut perlakuan yang adil terhadap seluruh karyawan, baik dalam promosi, pemberian gaji, maupun pemberian sanksi. Yang
Keempat itu ada berorientasi pada kebijakan bersama. Nah, di sini itu mereka itu terciptanya kesejahteraan bersama antara perusahaan dan karyawan yang disebut dengan win-win solution, bukan hanya menguntungkan salah satu pihak. Terus ada ciri-ciri kesopanan dalam MSDM. Yang pertama itu ada komunikasi yang santun dan profesional. Di mana itu tuh contohnya itu atasan yang berbicara kepada bawahan maupun sebaliknya dengan menggunakan kata atau bahasa yang sopan sehingga menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Terus ada menghormati hierarki dan peran. Dalam organisasi terdapat struktur jabatan, kesopanan tercermin dari sikap yang saling menghargai posisi, tanggung jawab, dan juga wewenang masing-masing. Terus ada menghargai perbedaan, di mana lingkungan kerja terdiri dari individu dengan latar belakang yang berbeda. Kesopanan ini tuh berarti menghormati perbedaan suku antara suku, agama, dan gender. Terus yang terakhir itu ada menjaga sikap dalam interaksi kerja. Ini tuh contohnya itu tidak memotong pembicaraan saat rapat, tidak berkata kasar, serta menghargai pendapat rekan kerjanya. Next slide. Nah, di sini tuh ada persamaan antara moral dan kesopanan. Nah, kedua kaidah ini tuh berfungsi sebagai pedoman atau kompas bagi individu dalam bertindak. Nah, tujuannya itu untuk uh, agar perilaku mereka itu selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh lingkungan sekitar. Terus ada bersifat intersubjektif terjadi dalam interaksi antar individu, di mana ini tuh terlihat maknanya ketika terjadi interaksi antara satu individu dengan individu lainnya. Nilai-nilai ini tuh tidak muncul dalam ruang hampa, melainkan ruang lingkup lingkungan antar manusia itu sendiri. Terus ada berkenaan dengan hubungan antar sesama manusia. Ini tuh fokus dari kedua tersebut itu menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Keduanya itu menjadi perekat agar hubungan antar individu itu tetap terjaga dengan baik. Next slide. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya dulu, di mana yang pertama itu ada meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, perusahaan ini menjunjung tinggi moral seperti kejujuran dan keadilan tadi, akan dipandang baik oleh kandidat atau pelamarnya. Terus yang kedua itu ada meningkatkan loyalitas karyawan, di mana karyawan itu merasa aman dan dihargai dalam lingkungan yang sopan dan bermoral, sehingga tingkat dari karyawan keluar itu menjadi rendah. Terus ada lingkungan kerja minim konflik, di mana kesopanan itu menjadi pelumas atau komunikasi jika interaksi antar pekerja itu profesional dan diminimalisir. Terus yang terakhir itu ada standar kerja yang jelas. Terus tidak hanya itu, ada kekurangannya juga. Yang pertama itu ada subjektivitas penilaian, di mana itu tuh apa yang dianggap sopan oleh manajer atau senior itu dianggap terlalu kaku oleh karyawan generasi muda. Terus ada resiko atau merasa sungkan. Itu tuh terlalu mengedepankan kesopanan, terkadang membuat karyawan itu tidak berani untuk memberikan kritik yang jujur. Terus ada benturan budaya, di mana perusahaan itu tuh uh, memicu kesalahpahaman jika tidak dikelola dengan pelatihan lintas budaya yang baik. Terus yang terakhir itu ada meningkatnya reputasi perusahaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Next pemateri berikutnya. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan berbagai materi. Jadi di sini ada dua contoh pelanggaran hukum di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada kasus penyelundupan satwa dilindungi di Bali. Jadi petugas penegak hukum kehutanan menangkap seorang warga negara asing di Bandara Ngurah Rai, Bali, karena diduga melakukan penyelundupan satwa yang dilindungi hukum Indonesia tanpa dokumen resmi. Dalam penangkapan tersebut ditemukan puluhan ular dan iguana yang dibawa keluar dari Indonesia secara ilegal, yang merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta aturan baru KUHP. Perbuatan ini pun bisa dipidana hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda besar karena merusak ekosistem dan melanggar hukum perlindungan satwa negara. Jadi untuk contoh yang kedua itu ada penyelidikan kemungkinan manipulasi pasar modal. Polisi di Indonesia melalui Bareskrim sedang menyelidiki dugaan manipulasi di pasar saham Indonesia setelah turunnya indeks harga saham gabungan yang bisa disingkat dengan IHSG secara tiba-tiba yang bisa menunjukkan adanya pelanggaran hukum pasar modal. Manipulasi pasar seperti ini melanggar ketentuan Undang-Undang Pasar Modal karena bisa merugikan investor dan merusak kepercayaan publik terhadap bursa efek. Jika terbukti, pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana dan denda sesuai aturan pasar modal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu dari yang telah disampaikan teman saya. Dari kasus pertama, yaitu kasus penyelundupan satwa dilindungi di Bali. Masalah pertama itu adalah penyelundupan puluhan ular dan iguana tanpa dokumen resmi melalui Bandara Ngurai Rai, Bali. Nah, di sini ada 5 poin mengapa penyelundupan satwa itu terjadi. Karena yang pertama itu membawa satwa ke luar negeri secara ilegal. Kedua itu mengapa dibawa secara ilegal? Karena ingin memperoleh keuntungan ekonomi dari perdagangan satwa eksotis. Dan ketiga, mengapa perdagangan satwa eksotis itu menguntungkan? Karena permintaan pasar internasional tinggi dan harga jual itu mahal. Dan keempat itu mengapa berani melanggar hukum? Karena menganggap resiko itu tertangkap kecil atau sanksi bisa dihindari. Dan kelima itu mengapa resiko dianggap kecil? Karena masih terdapat celah pengawasan dan jaringan perdagangan ilegal terorganisir. Nah, di sini dapat disimpulkan dengan sebab 5 pokok, yaitu yang pertama dari motif ekonomi, keuntungan besar dan perdagangan secara ilegal. Yang kedua, permintaan pasar internasional terhadap satwa eksotis. Yang ketiga itu lemahnya pengawasan dan celah sistem keamanan. Yang keempat, rendahnya kesadaran moral terhadap kelestarian lingkungan. Yang kelima itu adanya jaringan perdagangan satwa ilegal lintas negara. Dari analisis moral dan hukum tersebut, tindakan ini menunjukkan bahwa subjektivisme ekstrim di mana pelaku menilai keuntungan pribadi lebih penting daripada nilai objektif perlindungan lingkungan. Secara objektif, hukuman konservasi dibuat untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan hayati bangsa. Ketika nilai moral dikalahkan oleh kepentingan ekonomi, maka hukum bisa dilanggar. Nah, dari kasus kedua yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu kasus dugaan manipulasi pasar modal IHSG. Masalah utamanya yaitu adanya dugaan manipulasi pasar saham yang menyebabkan penurunan IHSG secara tiba-tiba. Mengapa? Nah, kita dapat menyimpulkan dengan 5 pokok, yaitu karena ada pihak yang melakukan transaksi tidak wajar untuk memengaruhi harga saham. Yang kedua, kenapa itu mempengaruhi harga saham? Karena untuk memperoleh keuntungan besar dalam waktu singkat. Nah, dengan kenapa dia memilih cara manipulatif? Karena ingin keuntungan instan tanpa mempertimbangkan etika bisnis. Yang keempat, mengapa berani melakukan manipulasi? Karena merasa sistem pengawasan ini dapat dihindari atau tidak terdeteksi. Dan kelima, mengapa sistem bisa dimanfaatkan? Karena kompleksitas pasar modal dan lemahnya transparansi informasi tertentu. Dapat disimpulkan dalam 5 poin sebab pokok, yaitu pertama, keserakahan dan orientasi keuntungan jangka pendek. Yang kedua, kurangnya integritas dalam praktis bisnis. Yang ketiga, celah regulasi dan pengawasan pasar. Empat, budaya spekulatif yang tidak sehat. Yang kelima, lemahnya internal kontrol dan pengawasan transaksi. Nah, dapat disimpulkan dengan analisis moral dan hukum. Kasus ini menunjukkan pergeseran nilai moral dalam dunia ekonomi. Pelaku menempatkan keuntungan pribadi di atas keadilan pasar dan kepentingan publik. Secara objektif, pasar modal harus berjalan berdasarkan prinsip transparansi, keadilan, dan kepercayaan. Jika subjektivisme mendominasi, maka stabilitas ekonomi nasional bisa terganggu. Itu saja dari saya, selanjutnya disampaikan oleh pemateri berikutnya. Oke, boleh di next. Nah, jadi di sini akan ada analisis how-how diragam atau bagaimana
Diagram ini memberikan solusi taktis bagaimana menyelesaikan akar permasalahan dari penyeludupan satwa dan manipulasi pasar tadi. Nah, untuk yang pertama itu ada kasus penyeludupan satwa lindung di Bali. Jadi di sini kita memberikan solusi untuk menghentikan penyeludupan satwa ilegal di Bali. Nah, yang pertama itu ada solusi penguatan pengawasan dan teknologi di bandara, di mana kita menerapkan integrasi AI-based scanner atau anjing pelacak khusus satwa untuk menutupi celah fisiknya. Jadi bisa ketahuan gitu saat di bandara. Nah, kemudian yang kedua itu ada meningkatkan kerjasama bersama intelijen lintas negara. Hal ini bertujuan untuk memutuskan rantai pasok atau supply chain jaringan perdagangan yang ilegal di dalam negeri dan luar negeri gitu. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan sanksi hukum dan denda. Nah, hal ini dilakukan melalui merevisi aturan agar resiko tertangkap itu jauh lebih besar, sehingga para pelaku bisnis ilegal ini mendapatkan efek jera gitu daripada keuntungan ekonomi yang diperoleh. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu ada kampanye penyadatawan di mana tujuan dari kampanye ini adalah mengedukasi publik bahwa dampak kepunahan ekosistem itu berbahaya gitu bagi lingkungan. Nah, jadi permintaan pasar terhadap satwa lindung ini menurun. Nah, kemudian selanjutnya ada juga solusi untuk pencegahan manipulasi pasar modal atau IHSG tadi. Yang pertama itu adalah penerapan real-time monitoring, di mana kita mengimplementasikan sistem pengawasan bursa yang lebih canggih untuk mengawasi transaksi yang tidak wajar gitu, secara instan. Bisa atau namanya itu automate surveillance system. Nah, yang selanjutnya itu adalah meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi. Jadi pihak yang terkait wajib menyediakan keterbukaan informasi yang lebih ketat gitu bagi emitmen dan broker yang mengambil peran dalam bisnis ini. Sehingga tidak terjadi asimetri informasi atau di mana salah satu pihak itu lebih diuntungkan informasinya. Nah, selanjutnya itu ada pelatihan dan pendidikan kode etik pasar modal, di mana dilakukan melalui audit kepatuhan terhadap pelaku pasar modal ini. Nah, untuk memastikan etika bisnis itu dijalankan dengan benar, sehingga tidak terjadi kecurangan ataupun ada main lah di belakangnya. Nah, selanjutnya itu ada pengontrolan internal kontrol, penguatan internal kontrol dan reformasi regulasi perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menutup celah hukum atau loopholes dalam aturan perdagangan saham yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk memanipulasi harga. Oke, itu saja dari saya. Nah, mungkin kami akan menjawab atau membuka sesi bertanya. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya izin bertanya. Pertanyaan dari saya itu yang tadi udah dijelasin di materi subjektivisme, itu perbedaan latar belakangnya itu budaya itu dapat mempengaruhi penilaian moral seseorang. Nah, saya ingin bertanya mengapa perbedaan latar belakang budaya itu dapat mempengaruhi penilaian moral dari orang. Itu saja, mohon dijawab. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Oh, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Adi tadi, yang dimana mempertanyakan perbedaan latar belakang budaya yang mempengaruhi penilaian moral seseorang. Nah, jadi dalam hal ini perbedaan latar belakang budaya itu dipengaruhi berbagai nilai. Penilaian moral ini kebanyakan itu dibentuk dari lingkungan ya. Baik cara mereka menilai baik, buruk, pantas atau tidak pantas itu ada sudah sejak mereka kecil. Nah, nilai moral ini tidak lahir dalam ruang yang kosong ya. Jadi dia itu ditanamkan seperti kata saya tadi dari lingkungan, keluarga, pendidikan,
agama, adat, dan kebiasaan sosial yang berlaku di sekitar mereka. Nah, dalam setiap budaya, orang itu memiliki cara yang berbeda-beda, baik itu norma, simbol, atau prioritas penilaian. Nah, misalnya itu tentang cara berpakaian, menghormati orang tua, peran gender, atau cara mereka berkomunikasi dan menyelesaikan konflik gitu. Nah, karena standar yang dipelajari itu berbeda-beda dalam setiap budaya, jadi berpikir moralnya itu terbentuknya juga berbeda gitu. Nah, akibat dari ini eh, ada beberapa tindakan yang wajar atau tidak wajar itu dinilai benar dalam suatu budaya atau kurang tepat dalam budaya lainnya. Nah, jadi perbedaan budaya itu membentuk perbedaan sudut pandang dan sudut pandang itulah yang jadi mempengaruhi penilaian moral seseorang yang berbeda-beda. Apakah sudah jelas untuk Ade? Sudah jelas, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baiklah, terima kasih kepada Saudara Yudi telah menjawab pertanyaan dari Saudari Ade. Yang dimana juga terima kasih kepada teman-teman yang telah menjelaskan berbagai materi. Jadi di sini ada kesimpulan yang dimana dinamika penerapan nilai moral menunjukkan bahwa moral tidak bersifat statis, melainkan berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya, teknologi, dan pola pikir masyarakat. Nilai moral pada dasarnya bersumber dari hati nurani, ajaran agama, serta norma yang berlaku. Namun cara penerapannya dapat mengalami penyesuaian sesuai konteks zaman. Di era modern, tantangan seperti globalisasi, media sosial, dan pergeseran gaya hidup menuntut individu untuk semakin kritis dan selektif dalam menjaga prinsip benar dan salah. Oleh karena itu, penerapan nilai moral memerlukan kesadaran pribadi, konsistensi perilaku, serta kemampuan menyeimbangkan antara norma tradisional dan realitas kontemporer agar tetap relevan tanpa kehilangan esensi kebaikan. Oke, terima kasih atas Baik, perhatian. terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Di sini ada sedikit pantun. Mentari pagi bersinar terang, angin berhembus sejuk terasa. Demikian paparan yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Del, recording stop, Del.